kita bersama dengan narasumber Bapak Dr. Ishak Rahman, salah seorang dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Kita membahas topik tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang masuk prolegnas. Akankah pendidikan menjadi komersial? Sementara itu kita juga akan terhubung dengan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sele KS Dale, untuk memberikan komentarnya. Akankah pendidikan ini bukan lagi menjadi pendidikan gratis tapi menjadi pendidikan yang komersial. Nah, dalam liputan dari reporter kami Rahmadani yang menghadirkan tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, berdasarkan minimnya partisipasi publik, rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional diminta untuk ditunda masuk dalam program legislasi nasional prioritas perubahan tahun 2022. Pemerintah telah resmi mengajukan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional atau RUU Sisdiknas dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas perubahan tahun 2022 kepada DPR RI. Sayangnya langkah pemerintah tersebut tidak disambut positif oleh praktisi pendidikan. Adi Sumandiar, salah satu tenaga pendidik, mengatakan bahwa partisipasi publik utamanya stakeholder pendidikan masih rendah dalam rancangan undang-undang Sisdiknas tersebut. Untuk itu, sebaiknya DPR menunda rancangan undang-undang tersebut masuk dalam prolegnas prioritas perubahan tahun 2022. Sementara itu, salah satu isi dari rancangan undang-undang Sisdiknas ini mendorong perguruan tinggi negeri atau PTN menjadi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum atau PTNBH. Nah, hal ini sebagai upaya agar perguruan tinggi negeri dapat mengelola keuangan secara mandiri. Menanggapi hal tersebut, salah seorang orang tua mahasiswa yang duduk di bangku kuliah Universitas Hasanuddin, Auwalia, mengaku tidak setuju dengan perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Pasalnya, hal tersebut akan membuat biaya pendidikan semakin tinggi, dan untuk saat ini saja, biaya pendidikan sudah cukup mahal. Per semester disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Untuk Auwalia, ia membayar biaya kuliah anaknya sebesar Rp4.500.000. Tingkatan ini disesuaikan dengan penghasilan orang tua mahasiswa. Rancangan Undang-Undang Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, itu dia beberapa poin penting yang akan menjadi perubahan dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan 2 narasumber, yaitu Bapak Dr. Ishak Rahman, dosen di Universitas Hasanuddin Makassar, dan juga Bapak Sele KS Dale yang merupakan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Ishak dan juga ya, Pak Ishak dan juga Pak Sele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini dengan Pak Sele ya? Ya. Baik. Sementara itu Pak Ishak, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ishak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ishak. Oke, ini sementara menantikan respon dari Pak Ishak ya. Baik. Halo Bu. Baik, sudah terdengar Pak Ishak. Ya, nanti kita hubungi kembali ya Pak Ishak, Bapak Dr. Ishak Rahman melalui line telepon. Baik, Pak Sele, ini selaku Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Minimnya partisipasi publik yang menanggapi rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional ini akhirnya menyebabkan RUU Sisdiknas ini diminta untuk ditunda dulu masuk dalam program legislasi legislasi nasional prioritas perubahan tahun 2022. Nah, menurut Pak Sele, ini apakah sebuah tindakan yang tepat untuk menunda terlebih dahulu
RUU Sisdiknas ini masuk prolegnas yang akan dibahas di 2022 ini, Pak? Jadi pertama gini, ini saya sudah bukan ketua komisi E. Dulu ketua komisi A, sekarang memang ada di komisi E, tapi bukan ketua ya. Oh ya, jadi bukan Ya, ketua ya, komisi E, Pak ya? Ya, oke. Ya, mohon maaf Pak, ini konfirmasi dari kami kurang ya, akurat oke. ya. Terima kasih Pak. Ya, Ya. Jadi gini, soal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, Iya. yang masuk di prolegnas untuk 3 undang-undang yang akan direvisi kemudian mungkin akan disatukan ya. Ya saya kira memang juga perlu untuk dipertimbangkan lagi secara bijak implikasi dari hasil revisi jika kelak revisi itu benar dijalankan oleh DPR RI sebagaimana agenda prolegnas ya. Iya. Kenapa? Karena implikasinya terlalu berat bagi masyarakat. Dan disinilah sesungguhnya yang menjadi titik kritisnya. Karena ketika perguruan tinggi negeri beralih status menjadi PTNBH, itu hal yang paling pertama tanggung jawab pemerintah khususnya dari sisi pendanaan itu menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali, semakin kecil. Okay. Subsidi pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri itu yang paling pertama sangat berkurang secara signifikan ya. Artinya apa? Bahwa sumber dana pengelolaan perguruan tinggi negeri tidak jauh beda dengan sumber dana pengelolaan perguruan tinggi swasta. Bertumpu pada inovasi, kreativitas, manajemen perguruan tinggi. Tentu dalam hal ini sumbernya dari masyarakat dan pihak swasta. Ya, artinya apa? Bahwa ada tanggung jawab mendasar pemerintah yang coba dilepaskan secara pelan-pelan, diserahkan kepada publik, diserahkan kepada pihak private swasta. Ini yang menurut saya yang harus kita renungkan secara bersama ya, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu amanah undang-undang. Dalam hal ini salah satu instrumennya adalah ya bagaimana mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi secara baik dalam menghadapi sejumlah tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa dan negara ini. Tetapi kalau diarahkan sumber-sumber pendanaannya perguruan tinggi negeri, ya di masa akan digulung secara pelan-pelan itu perguruan tinggi negeri oleh perguruan tinggi swasta. Artinya apa? Biaya pendidikan akan semakin mahal ke depan karena tidak ada jauh beda lagi. Mungkin biaya pendidikan antara yang mengecap pendidikan di swasta maupun di negeri. Nah, itu implikasi yang menurut saya yang paling kritis. Karena negara secara pelan-pelan lepas tanggung jawabnya, lalu kemudian sumber-sumber pendanaan, manajemen perguruan tinggi diberikan ruang keleluasaan yang begitu luas untuk menggali sumber-sumber pendanaan dari masyarakat dan sektor swasta. Itulah yang akhirnya semakin tipis perbedaan antara perguruan tinggi swasta dengan negeri. Baik, Pak Selek, kita menyapa dulu untuk Pak Dr. Ishak. Assalamualaikum Pak Ishak, mohon maaf tadi terputus. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ya. Sudah dengar suaraku? Sudah dengar Pak, baik.
sangat Baik, terima jelas. kasih banyak Bu. Ya, Ya, tadi Pak Ishak, tadi Pak Sele sudah menyampaikan ada kekhawatiran bahwa pemerintah dengan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas ini perlahan-lahan itu akan melepas tanggung jawabnya ya. Padahal pemerintah ini memiliki memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau terjadi PTN nanti menjadi PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kemungkinan nanti Iya. bisa dikatakan ada komersialisasi pendidikan. Menurut Pak Ishak, ini melihatnya seperti apa, Pak Ishak? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sele. Ya mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Ya Bu, jadi rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru ini memang sekarang sedang menjadi bahan diskusi juga di kalangan akademisi, terutama di teman-teman dosen. Yeah. Karena kami melihatnya juga sama seperti yang dilihat oleh banyak masyarakat umum lainnya. Selain isu tentang partisipasi publik yang terus terang kita juga merasa bahwa ini agak karena kami pun baru mengetahui bahwa ternyata ini sudah akan masuk prolegnas begitu, sementara kami belum pernah mengikuti proses-proses pembahasannya. Kemudian berkaitan dengan kekhawatiran tentang komersialisasi pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi nanti, ini memang menjadi salah satu topik yang kritikal karena kebetulan saya di Universitas Hasanuddin dan kami sejak beberapa tahun terakhir ini telah bertransformasi menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Dan kita tahu bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, salah satu isu kritisnya itu adalah dalam hal pengelolaan PTN itu akan tidak ada lagi PTN Satker dan PTN BLU dan semuanya nanti akan mengadopsi PTNBH atau akan bertransformasi menjadi PTNBH. Sekarang pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian PTNBH ini akan identik dengan komersialisasi pendidikan. Nah, disinilah kemudian perdebatannya. Menurut pandangan saya, Bu, sebenarnya transformasi kepada transformasi sebagai PTNBH, dia bisa saja berpotensi atau berpeluang menjadi komersialisasi pendidikan jika pengelola perguruan tinggi negeri tidak cukup kreatif dan tidak cukup inovatif untuk mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan revenue atau peningkatan pendapatan begitu. Kita lihat bahwa selama ini saat sekarang ini di Indonesia kita sudah ada 15 PTN yang sudah bertransformasi menjadi PTNBH, 4 PTN yang baru dan yang sudah katakanlah sudah cukup eksis begitu sebagai PTNBH itu ada 11 PTN, di mana Unhas adalah salah satunya. Nah, seringkali yang menjadi kritikan itu adalah anggapan bahwa ketika menjadi PTNBH, uang kuliah atau dana yang bersumber dari masyarakat gitu, itu akan menjadi akan meningkat secara signifikan begitu. Nah, kita bisa melihat misalnya pengalaman di beberapa PTN, termasuk contohnya misalnya di Universitas Hasanuddin. Di Universitas Hasanuddin, UKT atau uang kuliah tunggal yang dulu kita istilahkan sebagai SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa atau oleh masyarakat itu jumlahnya dia variatif. Dia variatif disesuaikan dengan besaran kemampuan dari orang tua wali atau pihak yang membiayai mahasiswa tersebut. Ini barangkali mungkin sama dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu Amalia gitu. Bahwa kalau dari aspek UKT, dengan demikian mahasiswa tidak lagi membayar uang kuliah yang sama. Saya berikan saja contoh yang konkret. Di Universitas Hasanuddin, UKT tertinggi itu sekarang ada di Fakultas Kedokteran. Itu besarannya satu semester 20 juta untuk UKT yang paling tinggi. Ini dibebankan kepada siapa? Kepada orang tua yang mempunyai kesanggupan untuk membayar tersebut. Yang mempunyai kesanggupan ya? Iya, tapi jangan lupa Bu, bahwa di Fakultas Kedokteran Unhas juga, itu ada hampir 30% mahasiswanya yang membayar UKT 750.000 per semester. Untuk UKT 1, UKT level 1.
itu adalah untuk yang orang tuanya memang kemampuannya ada di situ gitu. Jadi katakanlah dia lulus seleksi masuk ke Unhas melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN. Iya. Kemudian ya karena dia lulus tentu karena dia mempunyai kemampuan akademik. Tetapi orang tuanya berasal dari ekonominya kurang mampu misalnya. Iya. Maka pembayaran UKT-nya akan disesuaikan dengan jumlah tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan karena kalau untuk kasus Unhas saya tidak mengetahui kalau untuk di kampus-kampus lain, Bu. Di Universitas Hasanuddin itu sumber dana dari UKT atau SPP mahasiswa itu hanya bisa mencakup sekitar 40 sampai 50% dari total pembiayaan universitas setiap tahunnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari mana kemudian universitas bisa memperoleh anggaran yang 50 sampai 60% kekurangannya tersebut. Nah, ini kemudian yang saya katakan tadi di awal, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari pengelola perguruan tinggi untuk memperoleh sumber pendapatan selain dari UKT. Nah, kalau misalnya status yang selama ini katakanlah Satker atau BLU, dana tersebut bisa dialokasikan oleh pemerintah pusat. Yeah. Tetapi ketika dia menjadi PTNBH, maka perguruan tinggi itu harus berinovasi, harus berpikir keras, Bu. Dengan banyak cara gitu. Misalnya melakukan hilirisasi riset. Contoh misalnya Bu begini. Yeah. Selama ini kan perguruan tinggi itu kan banyak melakukan riset. Tetapi hasil-hasil penelitian itu tersimpan di dalam perpustakaan atau tersimpan di dalam laporan penelitian. Nah, ke depan hasil-hasil riset itu harus dikonekkan atau dihubungkan dengan dunia industri, kita istilahkan DUDI, dunia usaha dan dunia industri, agar supaya hasil riset itu bisa mempunyai nilai yang tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah, inilah inovasi-inovasi seperti inilah contoh yang kita butuhkan. Contoh lain misalnya dengan mengoptimalkan kerjasama. Di Universitas Hasanuddin sepanjang pengetahuan saya itu sudah dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada lagi anggaran dari pemerintah pusat untuk bantuan sarana dan prasarana. Kemudian sudah 3 tahun terakhir ini Universitas Hasanuddin itu tidak lagi memperoleh alokasi untuk dosen PNS dan staf PNS. Sementara kita tahu bahwa setiap tahun kita membutuhkan dosen baru, baik karena yang pensiun atau katakanlah misalnya yang meninggal dunia atau karena pembukaan prodi-prodi baru. Nah, dosen-dosen ini, staf ini, itu dia harus direkrut oleh perguruan tinggi bersangkutan dan dibiayai sendiri oleh perguruan tinggi bersangkutan, bukan lagi oleh pemerintah pusat. Nah, transformasi seperti inilah yang membuat universitas atau perguruan tinggi negeri akan keluar dari zona nyaman. Jika selama ini mereka terus-menerus diasuh gitu, dihidupin tanda kutip oleh anggaran dari pemerintah pusat, ini mereka kami sih bukan mereka sebenarnya, tapi kami ini harus terdorong untuk kreatif, inovatif, mencari sumber-sumber pendanaan agar supaya tidak membebani UKT atau kita tidak melakukan langkah singkat gitu untuk sekedar menaikkan UKT yang nanti kemudian kesannya itu adalah komersialisasi pendidikan, Bu. Itu mungkin barangkali kalau pandangan dari saya, Bu. Ya. Baik, berarti Pak Ishak ini sudah di Unhas sudah diberlakukan seperti itu dan kreativitas tadi lah yang disebutkan itu yang bisa meningkatkan pendapatan atau revenue dari Universitas Hasanuddin ya, sehingga bisa operasional selama 3 tahun terakhir ini. Pak Sele, kalau Universitas Hasanuddin itu sudah sejak 2017 itu PTNBH, Bu. Oke, sejak 2017 sudah PTNBH. Baik, Pak Sele, kalau melihat pembagian alokasi yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin dalam mengelola keuangannya yang ternyata sudah 3 tahun terakhir ini menjadi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, apakah di sana masih bisa dikatakan terjadi komersialisasi pendidikan dan tidak memenuhi tanggung jawab pemerintah ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak Sele? Artinya begini, kalau sekali lagi bahwa ini adalah amanah konstitusi, tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita kan mestinya kita memberikan seluas-luasnya ruang otonomi
ya kepada perguruan tinggi negeri untuk bagaimana mengembangkan perguruan tinggi, lalu kemudian tetap eh, bisa, tapi tanggung jawab negara tidak boleh berkurang. Ya. Kan PT NBH itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada manajemen perguruan tinggi untuk mengelola perguruan tinggi, termasuk misalnya rekrutmen dosen, kemudian mendirikan jurusan atau fakultas yang sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan dia bisa juga membekukan, ya, termasuk yang paling utama itu menggali potensi keuangan, bisa lebih mandiri lah, ya. Tetapi sekali lagi, apapun judulnya, kalau dia menggali sumber-sumber keuangan secara mandiri, itu sumbernya hanya dua. Sumbernya kalau bukan dari masyarakat, ya dari swasta. Artinya apa? Perbedaan antar perguruan tinggi swasta itu makin tipis dengan perguruan tinggi negeri. Begitu. Nah, salah satu yang membedakan yang paling mendasar antar perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta sebelum ada kebijakan PTNBH ini adalah sumber keuangannya perguruan tinggi negeri itu adalah full pemerintah. Sumber keuangannya perguruan tinggi swasta adalah bertumpu pada masyarakat. Ya memang sih sama-sama harus membangun kepercayaan kepada masyarakat, tetapi tanggung jawab negara sekali lagi tidak boleh hanya karena alasan memberikan ruang otonomi yang lebih luas kepada perguruan tinggi, lalu kemudian mendorong manajemen perguruan tinggi untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangannya, lalu kemudian negara mengurangi tanggung jawabnya untuk memberikan perhatian alokasi anggaran yang memadai untuk perguruan tinggi negeri. Itu poinnya bagi kami. Oke. Jangan revisi undang-undang ini yang dijadikan sebagai dasar negara dari waktu ke waktu ke depan semakin mengurangi tanggung jawabnya untuk menjaga eksistensi perguruan tinggi negeri dalam artian supaya dia lebih terjangkau oleh masyarakat, baik yang berprestasi maupun yang berpenghasilan rendah latar belakang keluarganya. Kan itu yang masalah sekarang. Orang sudah bilang bahwa kalau dari sisi pembayaran antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta itu tidak boleh dibilang sangat tipis perbedaannya. Padahal kan perbedaannya yang kita tahu secara umum, dan itu yang menjadi pegangan masyarakat secara umum, bahwa dari sisi pembayaran berbeda antara swasta dengan negeri, dari sisi fasilitas pemerintah yang punya tanggung jawab, karena itulah pembayaran sangat terjangkau bagi semua kalangan. Oke, Pak Sele, kalau itulah yang menjadi salah satu dasarnya ada jalur mandiri dan lain sebagainya di perguruan tinggi negeri kan. Kan di situ semua itu. Itulah ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh manajemen perguruan tinggi karena dia PTNBH. Maka dia membuka ruang-ruang khusus. Bagaimana orang yang mampu yang mau kuliah di negeri tetapi bayarannya jauh lebih mahal dibanding perguruan tinggi swasta. Oke. Dan kan itu implikasinya, salah satunya contohnya PTNBH itu. Di mana-mana dibuka ruang jalur mandiri bagi perguruan tinggi negeri. Jalur mandiri ini sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Tetapi sekali lagi poinnya kami bukan pada negara mengurangi tanggung jawabnya dalam memberikan alokasi anggaran kepada perguruan tinggi negeri. Oke. Ini tanggung jawab negara, ini tidak boleh. Jadi walaupun perguruan tinggi sudah berubah menjadi berbadan hukum seperti itu, Pak Sele, negara tetap harus memberikan anggarannya seperti itu? Mestinya begitu.
Tapi Karena kalau bisa kalau tanggung membiayai diri sendiri, untuk apa lagi negara? Mungkin ini ya salah satu konsep yang ditawarkan oleh Menteri Keuangan ya, berulang kali dapat kita lihat ya di media sosial bahwa Menkeu membandingkan aset di Indonesia dengan aset di luar negeri. Kalau di luar negeri kan aset bekerja membiayai diri mereka sendiri, tapi di Indonesia asetnya tidur gitu. Apakah ini salah satu konsep yang mungkin diterapkan ke sana? ya pemerintah untuk memacu manajemen perguruan tinggi agar memaksimalkan segala resources yang ada, sumber Mm-mm. daya yang ada di perguruan tinggi itu betul-betul dimaksimalkan, Iya, bukan hanya untuk yang selama ini tidak produktif ya menjadi produktif, tetapi iya. ingat perguruan tinggi itu tujuan dasarnya kan ada tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mm-mm. Nanti bertambah tridharma perguruan tinggi itu tidak menjadi tridharma lagi, Iya. tapi harus ada di situ bahwa dia harus mandiri secara keuangan. Kan Hmm. pada akhirnya tridharma perguruan tinggi mungkin tidak sekuat yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh Founding Fathers ketika merumuskan konstitusi negara, bahwa negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Bahwa kita memberikan ruang otonomi yang seluas-luasnya kepada manajemen perguruan tinggi. Oh iya, saya sangat setuju. Kalau ke manajemen perguruan tinggi negeri yang menyurat atau yang meminta kepada Menteri Keuangan untuk dikurangi alokasi anggarannya, kan dia lebih mampu lagi. Mm-mm. Iya, kita apresiasi. Tetapi sekali lagi, dari mana sumber keuangan itu kalau bukan dari sektor swasta dan bukan dari masyarakat? Oke. Dari mana? Baik, saya ke Pak Ishak dulu ya, Pak Sele. Pak Ishak, Bebannya tetap kepada masyarakat. ya, Pak Ishak, kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Sele tadi, apakah setelah kan tadi ada pembagian seperti Pak Ishak gambarkan ya, memang di Fakultas Kedokteran ada contoh ya, ada yang membayar 20 juta per semester, tapi ada juga yang membayar 750.000 rupiah per semester. Nah ini kalau dibandingkan kan seperti langit dan bumi ini. Nah, apakah dengan menerapkan sistem seperti itu, Universitas Hasanuddin sebagai salah satu universitas negeri yang ada di Makassar ini sudah bisa dikatakan apa ya, untuk sudah membuka ruang untuk tetap bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur seperti yang sudah disebutkan tadi, dan yang paling penting lagi mungkin nantinya tidak akan meminta anggaran lagi ke pemerintah untuk operasional di Universitas Hasanuddin, Pak. Ya, jadi mungkin begini, Bu. Pertama saya mau menanggapi dulu. Saya sepakat tadi dengan ide yang disampaikan oleh Pak Sele, bahwa betul negara itu tidak bisa atau tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah amanat konstitusi. Kalau misalnya negara melepaskan tanggung jawab itu negara melanggar konstitusi, itu pemerintah melanggar konstitusi kalau itu dilepaskan. Nah, kalau misalnya kemudian kita lihat di dalam skema dari rancangan undang-undang Sisdiknas ini, kalau saya pribadi itu ada dua hal yang ingin saya kritisi, Bu, berkaitan dengan pembiayaan ini tadi. Yang pertama adalah untuk perguruan tinggi negeri, status PTNBH itu menurut saya tidak bisa diberikan serentak semuanya. Oh, ya. Tapi harus ada proses asesmen bagi PTN-PTN yang sudah siap untuk mandiri, untuk menjadi PTNBH, dia kemudian didorong untuk menjadi PTNBH. Tetapi untuk PTN-PTN yang belum memungkinkan untuk bisa mandiri, ini tetap harus diampu oleh pemerintah. Tanggung jawab pemerintah itu tetap harus ada di situ. Nah, tentu saja dengan harapannya nanti bahwa mereka akan dikembangkan agar supaya dia bisa menjadi perlahan-lahan menjadi mandiri. Jangan lupa juga kita bahwa selain sumber-sumber pendapatan yang tadi kita sebutkan, juga ada sebenarnya peluang bagi PTN untuk memperoleh sumber pendapatan lain seperti unit-unit usaha. Kalau di UNAS itu kami ada rumah sakit Unhas, ada rumah sakit gigi dan mulut, kemudian ada banyak sekali, ada beberapa laboratorium yang juga bisa digunakan untuk keperluan industri atau untuk keperluan swasta gitu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita kembangkan. Lalu kemudian aspek yang kedua yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa ini,
kita tidak boleh melupakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya di perguruan tinggi saja. Nah, kita mesti mengingat bahwa atau kita perlu juga barangkali meng-highlight bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, salah satu perubahan signifikan yang tampak itu adalah wajib belajar yang kalau menurut Undang-Undang lama itu adalah 9 tahun, sekarang menjadi 12 tahun. 12 tahun ya. Artinya negara itu mempunyai tetap mempunyai tanggung jawab untuk lebih memperluas cakupan pendidikan di level dasar dan menengah. Nah, jika sebelumnya itu hanya sampai 9 tahun, sekarang sudah sampai 12 12 tahun, di mana misalnya untuk pendidikan prasekolah itu pun juga tetap masuk atau tetap dicakup di dalam skema wajib belajar tersebut. Kemudian selain itu di dalam undang-undang yang baru ini juga pemerintah juga saya membaca gitu bahwa ada juga klausul atau pasal yang mengatur secara spesifik tentang kesejahteraan dosen, terutama guru dan dosen, terutama untuk guru yang selama ini sering sekali kita suarakan dengan penuh keprihatinan begitu mengenai nasib dari guru-guru kontrak atau guru-guru yang belum tersertifikasi. Nah, jika di undang-undang yang lama itu ada proses administrasi birokrasi yang cukup ribet sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai guru yang tersertifikasi atau dosen yang tersertifikasi, di undang-undang yang baru ini terbuka peluang bahwa guru dan dosen itu tidak perlu lagi melewati tahapan-tahapan atau proses birokrasi yang selama ini banyak dikeluhkan tersebut. Berarti RUU Sisdiknas ini sudah menunjukkan tanggung jawab pemerintah ya terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Iya, jadi jangan lupa bahwa RUU yang baru ini kan tadi Ibu tadi menyebutkan dia menggabungkan 3 undang-undang kan. Jadi selain undang-undang Sisdiknas yang lama, juga undang-undang guru dan dosen itu pun juga diadopsi di dalam sini gitu. Jadi dengan demikian nanti kita berharap, tapi tentu saja sekali lagi persoalan terbesar dari setiap undang-undang yang di negara kita ini kan adalah di persoalan implementasinya. Nah, kalau misalnya gagasan-gagasan ideal yang ada di dalam undang-undang ini diimplementasikan secara tegak lurus itu, tentu kita berharap bahwa peningkatan kualitas pendidikan itu akan berlangsung secara menyeluruh mulai dari level prasekolah atau PAUD itu sampai ke level pendidikan tinggi, di mana peran negara dioptimalkan pada level yang di bawah perguruan tinggi. Sementara untuk level perguruan tinggi, karena ini mungkin dianggap berada pada level advance dan juga perguruan tinggi secara kelembagaan mempunyai potensi untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain, di mana hal ini tidak bisa dilakukan misalnya di level pendidikan sebelumnya ya? Ya, jadi kan kita tidak mungkin misalnya melihat Bu ada misalnya katakan SMA atau SMK yang mempunyai unit usaha katakanlah bengkel atau unit lainnya misalnya Bu. Jadi mereka tetap fokus kepada upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu melatih atau mempersiapkan anak didik itu yang kalau menurut definisi WHO itu supaya mereka bisa learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, tapi sekali lagi saya sepakat dengan dengan ide dari dari Pak Sele tadi. Khusus untuk perguruan tinggi negeri, highlight saya yang paling utama itu adalah ini agak riskan jika kita akan memberlakukan serentak kepada seluruh PTN. Karena secara aktual masing-masing PTN itu baik karena statusnya atau karena lingkungan tempat dia berada, itu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Kita jangan lupa juga bahwa kita PTN itu selain misalnya PTN-PTN yang memang sudah lama berdiri dan katakan statusnya masih tetap Satker atau BLU, juga sekarang ini banyak berdiri perguruan tinggi negeri baru. Nah ini apakah mungkin misalnya perguruan tinggi negeri yang baru berdiri itu kemudian langsung dia menjadi PTNBH atau mandiri gitu? Ini akan menjadi tantangan tersendiri saya kira. Baik Pak Ishak. Kalau melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Ishak tadi nih, Pak Sele, berarti memang harus ada proses assessment ya sampai sebuah perguruan tinggi negeri itu bisa ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Jadi tidak serta-merta ada perubahan ke sana ya?
Betul, betul, betul. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Oke, dan apakah untuk saat ini Bapak melihat perguruan tinggi negeri yang ada di Makassar khususnya atau di Sulawesi Selatan ini kira-kira berapa yang apa istilahnya sudah bisa ya mencontoh Unhas lah seperti itu? Waduh ya, mohon maaf karena saya mungkin barangkali saya agak terbatas ya mengenai data Oh, terkait hal iya itu ya, gitu Bu. Ya, baik-baik. tapi saya lihat memang beberapa itu sudah bisa, tinggal mungkin barangkali perlu didorong begitu, diberikan sedikit stimulus atau rangsangan untuk menjadi PTN BH, karena salah satu juga misalnya Bu tanda kutip ya Iya. keunikan gitu dari PTN BH itu adalah dalam hal buka tutup prodi. Buka tutup prodi. Buka tutup prodi itu jadinya lebih mandiri. Kalau misalnya PTN Sater, PTN BLU kan kalau untuk buka tutup prodi kan harus minta persetujuan dari pusat. Iya. Kalau untuk PTN BH itu bisa melakukan buka tutup prodi. Kalau misalnya dianggap ada prodi yang dibutuhkan, itu bisa langsung dibuka gitu. Kalau dianggap misalnya ada prodi yang tidak lagi katakanlah perspektif, itu bisa ditutup. Di Unhas itu dalam 3 tahun terakhir ini itu terjadi peningkatan buka tutup prodi, pembukaan prodi-prodi baru yang cukup aktif dan itu menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya katakan di Unhas sekarang ada yang namanya prodi wisata bahari. Ini prodi wisata bahari ini benar-benar karena dia ini kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Selayar, karena Selayar itu adalah daerah bahari dan ingin mengembangkan pariwisata, maka kita membuka prodi seperti itu di sana gitu. Di beberapa daerah pertanian itu dibuka prodi yang namanya itu sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan gitu. Seperti misalnya prodi teknologi pakan ternak, yang khusus prodi itu tidak lagi berbicara tentang peternakan secara Umum. global, Iya. tetapi sangat-sangat spesifik khusus untuk pakan ternak. Bagaimana supaya daerah yang mempunyai potensi peternakan itu bisa mereka mengembangkan teknologi pakan ternak yang bisa mendorong produktivitas, Bu. Jadi Itu memang kira-kira contoh-contohnya. Ya. Jadi memang ini betul-betul butuh kreativitas melihat apa yang dibutuhkan oleh dunia industri ataupun masyarakat saat ini ya. Jadi pembukaan prodinya juga mengarah ke sana. Pak Sele, kalau melihat ini, Pak Sele, saya ke Pak Sele dulu, Pak Ishak. Pak Sele, kalau melihat hal seperti ini, apakah menurut Pak Sele ini sudah cukup kira-kira stimulus apa nih yang bisa diberikan ke PTN-PTN yang belum berbadan hukum agar satu sisi mereka bisa lebih kreatif mendapatkan sumber peningkatan pendapatan, di sisi lain kualitas pendidikannya juga bisa secara bersamaan juga bisa meningkat, Pak. Jadi begini, ya ini memang tantangan ya kalau PTNBH, karena bagi manajemen perguruan tinggi yang bersangkutan, karena dia harus lebih kreatif bagaimana menggali potensi pendapatan sembari juga secara konsisten menjaga kualitas pendidikannya proses pendidikan sendiri yang sedang berlangsung. Iya. Tetapi hal yang menjadi penting untuk selalu kita ingat bahwa kapasitas perguruan tinggi negeri itu tidak merata di Indonesia. Yeah. Di situ saja sudah menimbulkan gap antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lain ya. Yang kedua ya sekali lagi kalau bahasa umumnya ya kalau semua perguruan tinggi ke depan diarahkan menjadi PTNBH, ya pada akhirnya perguruan tinggi negeri rasa swasta. Tidak ada bedanya dengan swasta. Swasta bisa sejak dari awal pendiriannya memang secara diarahkan untuk mandiri secara finansial. Swasta juga memang punya kebijakan untuk buka tutup prodi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada bedanya ke depan antara perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum dengan yang swasta. Semakin sukses perguruan tinggi pengelolaannya menjadi berbadan hukum, semakin tidak ada bedanya dengan swasta. Itu titik kritisnya di situ. Mungkin masih ada perbedaan Pak ya, karena kan kalau perguruan tinggi negeri masih membuka lewat SBMPTN. Ya itu hanya mekanisme aja yang membedakan. Tetapi kalau dari sisi pengelolaan dan
sumber dana tidak ada lagi yang membedakan. Bahwa kemudian masih ada sistem yang penerimaan mahasiswa baru secara nasional, iya, itu hanya cara masuknya aja yang beda. Tetapi ketika sudah berstatus mahasiswa, tidak ada lagi bedanya antara swasta dengan negeri. Kalau tadi yang disampaikan Pak Ishak bahwa untuk contoh ya, untuk kedokteran sendiri ada yang membayar SPP 20 juta sebulan, tapi ada juga yang membayar SPP Rp750.000 per bulan. Ini kan perbedaan yang sangat signifikan, Pak. Ya, benar. Tetapi kan yang membayar 20 juta itu kan judulnya kuliah di negeri tetapi rasa swasta. Karena mereka tidak memenuhi kelulusan melalui jalur ujian masuk, Pak ya. Kan kuliah di negeri tetapi rasa swasta kan. Oke. Itu karena mereka memang tidak lulus. Titik kritisnya di situ. Iya. Bagi yang membayar 750.000 kan karena mereka memang punya kemampuan akademis dan secara ekonomi dia punya kemampuan akademis. Secara ekonomis mereka tidak. Negara punya tanggung jawab untuk itu. Itu yang kami gugah. Bahwa anak-anak yang punya kemampuan yang baik. Kan begini ceritanya. Kalau kita mau pakai logika ini ya. Kuota kedokteran itu misalnya 100. Iya. Tetapi bagi anak berprestasi itu hanya disiapkan kuota 50. 50-nya diambil oleh orang-orang yang berkemampuan ekonomi finansial, yang cukup. Ya. Seharusnya karena dia perguruan tinggi negeri, 100 kuota itu semua anak-anak berprestasi. Bukan diambil oleh 50 orang yang punya kemampuan ekonomi. Tetapi pas-pasan dia punya kapasitas akademis ya. Kan di situ titik kritisnya di situ. Ada haknya orang yang berprestasi yang mestinya di negeri, tetapi karena PTNBH maka hak itu diambil oleh orang yang punya kemampuan ekonomi. Kuliahlah di negeri dengan rasa swasta. Di situ. Di situ hal yang sangat mendasar. Jadi seharusnya dibukakan kuota memang 100 untuk yang berprestasi secara akademik. Ini bukan soal itu. Logikanya harus seperti full, itu. harus full semua di akademik gitu, Logikanya prestasi akademik ya. Itulah yang membedakan kalau perguruan tinggi negeri berbadan hukum karena dia dituntut untuk menggali potensi pendapatan secara maksimal. Di situ masalahnya. Berarti dengan kata lain untuk peningkatan pendapatan jangan membuka jalur mandiri, Pak ya? Ada hak orang yang tidak mampu yang berprestasi yang diambil oleh orang yang punya kemampuan ekonomi di negeri. Itu prinsipnya itu. Ada haknya orang yang tidak mampu secara ekonomi, secara akademis, tetapi punya prestasi, akhirnya diambil oleh orang yang punya kemampuan ekonomi di negeri. Itu prinsip sangat mendasar. Oke. Begitu. Berarti dengan kata lain, perguruan tinggi negeri itu tidak dikomersilkan, pendidikan semakin komersil. Ya, sebaiknya tidak. Pendidikan semakin komersil. Ya, negara sebaiknya tidak membuka jalur mandiri, Pak ya. Bukan soal jangan melepas membuka jalur mandiri, bukan statement kami bukan di situ. Negara semakin mengurangi tanggung jawabnya terhadap generasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara semakin melepaskan tanggung jawabnya, pendidikan semakin diarahkan untuk komersil. Di situ prinsip yang sangat mendasar. Tapi agak sulit juga, Pak, karena menghilangkan jalur mandiri, bukan. Berarti dengan kata lain sekalian PTN, sekalian tapi secara esensi di situ. Ya, sekalian PTN itu enggak usah jadi badan hukum gitu, Pak ya. Makanya kami bilang bahwa penting diberikan ruang otonomi yang luas kepada manajemen perguruan tinggi, tetapi negara tidak boleh mengurangi tanggung jawabnya terhadap perguruan tinggi negeri. Dan karena di sana ada orang-orang yang berprestasi yang
berkemampuan pas-pasan orang tuanya, ya mesti diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada perguruan tinggi negeri. Kalau orang mampu silakan pilih seenak-enaknya perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan kapasitas ekonomi keluarga. Oke, berarti buat yang mampu silahkan ke perguruan tinggi swasta, jangan ke perguruan tinggi negeri begitu ya? Iya, tetapi kalau PTNBH misalnya dituntut untuk mencari sumber-sumber pendanaan dan pengelolaan keuangannya secara mandiri ke depan, pasti ada hak-hak orang yang tidak mampu, yang berprestasi, yang diambil oleh orang yang mampu karena karena latar belakang keluarganya punya kemampuan ekonomi. Pak Sele, Di kalau situ pertarungannya. ya, Pak Sele, perdebatannya kalau sebenarnya melihat yang paling penjelasan dari Pak mendasar. Ishak tadi, ada sumber-sumber penghasilan lain ya, seperti misalnya kalau Oh di ya, Unhas ada rumah sakit setuju. Unhas, ada klinik, ada ini Setuju. gigi. Setuju. Berarti cukup dilarang di penerimaan mandirinya saja, Pak? Setuju. Kan segala sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri itulah yang diarahkan untuk dimaksimalisasi sehingga dia bisa berpendapatan. Setuju. Oke. Baik. Tetapi kan ada inovasi yang dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum yang itu tadi. Yang berimplikasi mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak orang yang tidak mampu. Baik, Pak Sele, kalau memungkinkan tidak kalau dalam RUU itu disebutkan bahwa boleh menjadi PTNBH misalnya, tapi highlight-nya itu bahwa jangan menghilangkan hak-hak dari orang yang memiliki kemampuan akademis tapi tidak finansial. Makanya kami tadi dari awal memulai bahwa ini perlu dipikirkan secara bijak. Perlu dipikirkan ini segala macam. Tapi bisa ya dimasukkan ya item seperti itu ya jadi salah satu pasal dalam RUU Sisdiknas ini. Ini apa sih yang membedakan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta? Kan di situ. Oke, intinya bisa Pak ya. Iya. Dijadikan salah satu pasal. Baik, mudah-mudahan bisa masuk tuh dan jadi kembali lagi karena minim partisipasi publik, mudah-mudahan nanti ada respon yang lebih tinggi lagi setelah ini kita perbincangkan di Dialog Lintas Makassar pagi ini. Pak Ishak dan juga Pak Sele, ini sebelum berpisah ada hal-hal yang disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar kita. Silakan Pak. Saya ke Pak Ishak dulu ya, Pak Sele. Silakan Pak Ishak. Ya, baik Bu. Mungkin barangkali ada dua hal ya kalau yang secara spesifik berkaitan dengan RUU Sisdiknas ini. Yang pertama kembali saya meng-highlight tadi itu persoalan partisipasi publik di dalam proses penyusunannya ini, walaupun mungkin sudah agak kasif begitu, tapi jika misalnya masih memungkinkan sebaiknya memang dibuka ruang yang lebih luas untuk bisa melibatkan stakeholder yang lebih luas, karena persoalan pendidikan ini bukan hanya persoalan 1-2 kementerian atau 1-2 unit atau 1-2 pihak gitu. Ini persoalan seluruh masyarakat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau petani, itu semuanya mempunyai kepentingan yang sama terhadap isu pendidikan ini, karena ini berkaitan dengan desain masa depan bangsa. Kemudian aspek yang kedua, saya kira sebaiknya memang beberapa isu krusial ini didudukkan dalam konteks yang komprehensif. Dalam artian begini, ini kan kita pada diskusi kita pagi ini kita hanya banyak atau fokus kepada aspek yang berkaitan dengan pembiayaan saja. Nah, tetapi jangan lupa bahwa selain pembiayaan untuk pendidikan secara umum dan pendidikan tinggi, negara itu juga mempunyai tanggung jawab yang lain untuk membiayai aspek-aspek kehidupan kemasyarakatan yang lainnya gitu. Misalnya katakanlah subsidi BBM. Negara tahun ini kalau saya tidak salah itu negara kita masih mensubsidi sekitar 500 triliun untuk subsidi BBM. Nah, jika misalnya akan ditambah lagi dibebani dengan katakanlah terus-menerus melakukan subsidi untuk sektor pendidikan dan hal-hal yang lainnya, maka ini tentu akan menjadi beban yang sangat besar bagi negara. Sehingga memang saya kira ini perlu didudukkan secara setara dan sejajar dengan aspek-aspek pembangunan yang lainnya. Itu mungkin barangkali dua highlight dari saya. Baik.
Pak Sele, ada yang ingin ditambahkan Pak Sele sebelum kita berpisah pagi hari ini? Silakan Pak. Kami hanya mau menegaskan Iya. bahwa tanggung jawab negara itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi di satu sisi manajemen perguruan tinggi memang harus diberi tantangan untuk memaksimalkan bagaimana potensi-potensi sumber daya yang ada yang dimiliki itu dimaksimalkan sebaik mungkin ya. Baik. Nah, yang kedua yaitu kita harus menjaga nuansa pengelolaan pendidikan kita, khususnya perguruan tinggi itu tetap berbeda antara negeri dan swasta. Jangan judulnya Negeri. kuliah di perguruan tinggi tetapi rasa swasta. Baik. Nah, Baik. gitu. Terima kasih Pak Sele untuk pesan-pesannya. Dan juga Pak Dr. Ishak, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Semoga. Iya, terima kasih Ibu. Ibu, Iya, saya belum dokter penuh Bu, baru calon dokter. Insya Allah ini doa ini Pak Dr. Ishak. Terima kasih. Ya. Bu. Terima kasih Pak Sele. Assalamualaikum. Selamat pagi. Makasih Pak Sele. Baik, terima kasih untuk dua narasumber kami, Bapak Sele KS Dale yang merupakan dulunya anggota, bukan ketua, tapi anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sudah beralih ke Komisi A sekarang. Dan juga ada Bapak Dr. Ishak Rahman, kandidat doktor dari Universitas Hasanuddin Makassar. Semuanya berharap bahwa bisa menghadirkan pendidikan yang lebih baik ya untuk bangsa kita, untuk masyarakat di Makassar, khusus di Sulawesi Selatan khususnya. Dan tentunya kita berharap bahwa rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang ternyata masih minim partisipasi publik, ini mudah-mudahan bisa mengundang lebih banyak lagi partisipasi publik khususnya dari kalangan akademisi untuk memberikan masukannya agar pendidikan di tanah air khususnya di perguruan tinggi negeri ini bisa mewujudkan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Melani Ahmad mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 Pro 1 RRI Makassar. Pemerintah Indonesia telah